وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dengan mengetahui jamaah, Allah memberi pertolongan, rahmat dan barokah. Pertolongan Allah yang diberikan kepada jamaah itu sangat banyak, baik secara individu maupun secara umum. Secara individu, kehidupan jamaah meningkat, ibadahnya lancar, dan bisa menikmati ketentraman dalam hidupnya. Secara umum, jamaah terus berkembang di mana-mana. Tempat-tempat ibadah dan pondok-pondok jamaah serta tempat-tempat pendidikan semakin banyak, semakin besar, indah, dan bahkan semakin megah. Meskipun dahulu jamaah selalu digegeri, dimusuhi, dirintangi, difitnah, dicaci maki, apapun bentuk gegeran, kapanpun waktunya, dan dari manapun datangnya, Allah selalu memberi pertolongan. Kalau kemarin ada istilah dinamis, dramatis. Dinamis, dramatis. Itu perkembangan jamaah itu begitu itu, dinamis, dramatis. Ada gegeran, langsung Allah paring ilham, Allah paring pertolongan. Itulah kehidupan dalam jamaah. Kita nikmati, kita rasakan apa yang dalam dalil itu terjadi dalam jamaah semua. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadzalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu dimenangkan atas menetapi kebenaran. Orang yang menghinakan tidak akan membahayakan mereka sampai datang perkara Allah, kiamat, dan mereka tetap seperti itu. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin la yadurruhum man khadzalahum hatta taqumas sa'ah. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku selalu diberi pertolongan, tidak membahayakan kepada mereka orang yang menghinakan mereka sampai hari kiamat. Dirintangi, digegeri, Allah paring pertolongan, tetap eksis sampai sekarang. Insya Allah berjalan terus ila yaumil qiyamah. Amin. Rahmat Allah juga sangat terasa bagi kita jamaah, baik secara individu maupun secara umum. Al jama'atu rahmah wal firqatu adab. Jamaah adalah rahmat dan firqah adalah siksa. Secara individu, yang sebelum jamaah hatinya keras, kasar, gampang tersinggung, mudah marah, mudah emosi, setelah jamaah sebab rahmat Allah bisa menjadi lunak, lemah lembut, sabar, jembar atine, sehingga hidupnya bisa tenang, tidak mudah susah, dan tidak mudah putus asa. Sesuai firman Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat dari Allah, maka engkau Muhammad lemah lembut kepada jamaah, kepada mereka. Para warga semua, banyak jamaah kita ini dulunya itu sebelum jamaah jadi preman. Jadi korak, pemimpin geng dan sebagainya. Nah, saya dapat cerita dulu almarhum Pak Tatang. Pak Tatang itu Pak Yai daerah Jakarta Timur 2, Jakarta Timur 2, almarhum. Beliau dulu sebelum jamaah itu korak di Jakarta sana itu udah, kalau dengar nama Pak Tatang itu sudah keder, sudah disegani oleh korak-korak ataupun preman-preman di Jakarta Timur sana. Allah paring hidayah, langsung sifatnya itu berubah drastis, jadi lunak, lemah lembut dan sebagainya. Bahkan oleh Pak Zohir almarhum didapuk jadi imam daerah. Beliau menghadap pada Pak Zohir, Pak Amir, saya itu penginsap baru, saya itu mantan preman, kok dijadikan imam daerah itu bagaimana? Kata Pak Zohir, Pak Tatang ngatur preman saja bisa, ngatur korak saja bisa, apalagi ngatur jamaah, lebih mudah Pak Tatang. Nah, Allah paring
sampai beliau wafat tetap jamaah. Kita doakan semoga husnul khotimah. Amin. Ini banyak semua. Sebelum jamaah kerasnya bukan main-main, setelah jamaah luar biasa. Sama dengan zaman Rasulullah SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kerasnya bukan main. Pokoknya kalau nggak cocok dengan hatinya, yang bicara itu bukan mulut, tapi yang bicara adalah pedang. Kerasnya bukan main, tapi begitu masuk Islam, hatinya lembut, hatinya luluh. Inilah rahmat yang diberikan Allah pada individu orang jamaah, orang Islam. Nah, kalau sekarang kok setelah jadi jamaah kok masih keras, lah itu, ini yang dipertanyakan, yang salah siapa ini? Nah, setelah jamaah kok masih ngetok nih keris dan sebagainya, wah ini perlu dipertanyakan. Nah, secara umum jamaah yang asalnya wong liya broyo, bukan saudara, bukan family, tidak pernah kenal, bahkan sudah kenal tapi bermusuh-musuhan, saling mengancam, saling menjatuhkan. Setelah jamaah, sebab rahmat Allah bisa rukun, kompak, kerjasama, nyedulur, bahkan ada ikatan batin yang kuat sehingga bisa merasakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, baik suka maupun duka ditanggung dan dirasakan bersama-sama. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah kalian pada nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian sehingga dengan nikmat karunia-Nya kalian menjadi bersaudara. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir, saling mengasihi di antara mereka. Dan itu terjalin dalam jamaah. Kita merasakan kerukunan yang mengeluarga lahir batin. Kalau di luar itu kerukunannya semu. Bisa rukun karena satu partai. Kadang satu partai pun rukunnya hanya secara lahir. Kadang rukun karena satu angkatan kuliah, satu angkatan sekolah. Tapi itu pun hanya semu. Sesuai dengan dalilnya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kelihatannya kumpul tapi sebenarnya hatinya pisah-pisah. Dalam jamaah itu maksudnya semua lahir batin. Kita ketemu di sini ini, kadang sudah ngobrol lama tapi nggak ngerti namanya. Gini apa badan? Sudah ngobrol lama, sudah seakan-akan sudah kenal lama, sudah ngobrol masalah ini masalah itu. Begitu ditanya, saya lihat kamu tadi kok akrab dengan dia, itu orang mana? Wah nggak tahu itu. Lah namanya? Wah saya juga nggak kenal itu. Ya Allah, tapi hati itu nyambung. Itulah hidup dalam jamaah. Itu hidup dalam jamaah seperti itu. Mengeluarga. Jalan ketemu bor LDII, hati itu langsung nyambung. Wah sini ada jamaah ya. Hati itu nyambung aja semua. Itulah nikmat Allah, ikhwana. Ini dirasakan oleh kita semua. Ini harus disyukuri, harus dipertahankan. Barokahnya jamaah kalau mendapat rizki, walaupun sedikit, hatinya bisa menerima dengan senang hati, bisa mencukupi keperluannya bil ma'ruf, dan bisa infak fisabilillah. Dan apa saja yang diterima orang jamaah, baik berupa ilmu, berupa harta, berupa pangkat dan lain-lain, bisa bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, dan juga bermanfaat untuk jamaah. Nah, ini barokahnya dalam jamaah. Punya ilmu itu, langsung dia apa ya yang saya sumbangkan untuk jamaah apa ya? Ini punya harta, ini jamaah membutuhkan pembelaan apa ya? Bahkan saya pernah dulu sebelum mondok itu jadi KU kelompok. Jadi KU kelompok, ada jamaah du'afa. Itu sengaja oleh pengurus di musyawarah nggak usah dijatah pembelaan. Kasihan. Begitu nggak dijatah, lain hari itu nemui saya, Mas saya kok nggak ditarik pembelaan? Saya juga ingin membela, saya juga ingin sedekah. Padahal kehidupan sehari-hari itu rumahnya gedek, ngerti gedek gitu. Papan apa namanya? Itu dari bambu. Bambu dianyam itu. Makanya ya tiwul ya
nasi itu jarang, masih tiwul waktu itu. Itu nggak dijatah pembelaan tuh lo datang. Mas saya kok nggak ditarik pembelaan? Saya juga ingin membela. Waktu itu nyerahkan uang 500 rupiah. Saya nerima tuh, ya Allah, wong ini sengaja oleh pengurus nggak dijatah itu karena ya kasihan. Ternyata jamaah itu nggak bisa membela itu susah. Ini kalau paham loh ya. Kalau nggak paham itu nggak dijatah itu ya alhamdulillah. Ya. Tapi kalau paham nggak dijatah nggak bisa membela itu susah. Kok saya nggak dijatah? Saya kok nggak membela itu gimana? Itu barokahnya di situ. Punya harta sedikit bisa untuk mencukupi kebutuhan, bisa untuk pembelaan, punya kelebihan ilmu, punya kelebihan pangkat untuk jamaah. Bukan untuk pribadi. Wah, saya didapuk ini. Wah, ini kebetulan ini mau pilihan kepala desa ini. Bukan itu. Tapi kemampuannya untuk jamaah. Saya punya ilmu, apa yang saya berikan untuk jamaah? Itu. Inilah barokahnya hidup dalam jamaah. Dan itu tidak hanya dirasakan oleh orang jamaah tok. Orang luar pun bisa ikut merasakan. Banyak RT jamaah. Itu begitu masa jabatannya habis. RT itu masa jabatan berapa tahun itu? Hah? Seumur hidup. Oh, sekarang tuh ada tahunnya itu. Nah, 6 tahun atau berapa itu? Ada RT jamaah baik. Begitu masa jabatannya habis, ini waktunya pilihan RT-nya jamaah itu. Dah, ini waktu jabatan saya habis. Waktunya pilihan ini, monggo pilihan ini siapa yang mau ditunjuk. Nggak usah pilihan Pak RT, lanjut jenengan mawon pun. Karena apa? RT jamaah itu enak. Yo nggak korupsi, yo nggak macem-macem, nggak jaluk syarat macem-macem. Wes, lanjut aja wes. Orang luar pun merasakan barokahnya jamaah. Yang jadi lurah juga begitu. Orang luar pun bisa merasakan manfaatnya. Apalagi jamaah. Wes. Ini masih semua barokahnya jamaah. Gambarannya seperti kehidupan lebah. Sekelompok lebah itu asalnya sedikit, kecil yang terdiri dari seekor ratu lebah dan beberapa lebah. Bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun menjadi tambah besar. Disebabkan kerukunan, kekompakan dan kerjasama serta mau melaksanakan tugasnya masing-masing. Ada yang mencari makan, ada yang membuat rumah, ada yang menjadi keamanan, ada yang mencari informasi, ada yang memproduksi madu, ada yang membuat keturunan, ada yang mengatur, ngeramut, ngeratoni sehingga jumlah lebahnya bertambah banyak. Rumahnya bertambah besar, madunya berlimpah ruah, bisa menjadi syifa atau obat. Walaupun sudah sedemikian baiknya kehidupan lebah tersebut, kalau ratunya hilang, maka bubarlah lebah-lebah itu. Rumahnya tidak berguna dan tidak bermanfaat. Demikian pula kehidupan dalam jamaah. Keimaman selalu nasihat ijtihad, mengatur adil, rafiq, muhsin, aris syukur karena Allah. Ru'yah atau jamaahnya selalu mendengarkan, taat bil ma'ruf dan bisa menetapi dakwaannya masing-masing. Ada yang menjadi pengurus, ada yang menjadi penerobos, ada yang menjadi mubaligh-mubalighat, ada yang menjadi pengurus PPG, ada yang menjadi pengurus organisasi, ada yang menjadi pengurus Sinkom, ada yang menjadi pengurus Persinas, ada yang menjadi kedapuk menjadi 4S, imam dan wakil, mubaligh, penerobos, almiyah plus KU, ada yang menjadi tim 7, tim bacaan dan sholat, tim basyiran wa nadhiron, kematian dan faraid, tim gambuh dan penyelesaian, tim pernikahan dan keluarga bahagia, tim aunia, haji dan umroh, tim du'afa, tim pembangunan dan penghibur benda sabilillah. Di dalam masa dakwaannya masing-masing jamaah mengerjakannya dengan senang hati sehingga terwujud adil dan taat. Akhirnya Allah menurunkan pertolongan dan barokahnya hidup mulia, mati masuk surga. Ribuan rintangan, jutaan pertolongan, miliaran keberhasilan surga. ولتكن منكم
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك